Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao, saya Jeniarti J. Sanda menyapa kita semua. Semoga kita berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita senantiasa bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan dalam melakukan setiap rutinitas kita masing-masing. Ya, melalui Lentera Malam saat ini kita datang bersyukur bersama-sama, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dalam Lentera Malam episode Senin 16 Mei 2022. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersyukur telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Pendeta David Tiranda Sarjana Teologi yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam Bapak Pendeta. Ya, selamat malam. Apa kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Kita bersama-sama bersyukur dan malam ini juga telah hadir di tengah-tengah kita teman-teman yang dikaruniakan talenta untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada Grace dan Ella sebagai pemain musik dan vokalis yang akan bersama-sama dengan kita malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1913. Adapun tema yang akan kita renungkan malam hari ini yaitu ratapan menjadi sukacita. Ratapan menjadi sukacita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Satu pujian mengantar kita, tenanglah kini hatiku. Tanganku dipegang.
Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada malam hari ini, yang selalu rindu untuk bersama-sama memuji Tuhan melalui ibadah secara virtual yang boleh kita alami bersama dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Malam hari ini kita bersama-sama mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari kitab Mazmur pasal 30. Mazmur pasal 30 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal 30 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau tahu dan mengenal setiap hati kami. Dalam suka duka perjalanan hidup yang kami jalani, dalam berbagai pergumulan dan persoalan yang senantiasa diperhadapkan kepada kami. Kadang kami merasa bahwa kami tidak mampu untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam kehidupan kami. Namun malam hari ini Tuhan, kami mau belajar satu bagian firman-Mu dalam menghadapi tantangan dan persoalan dalam kehidupan kami. Untuk bagaimana kami menghadapi dengan baik. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk senantiasa berpengharapan kepada-Mu. Untuk senantiasa datang kepada-Mu karena kami percaya bahwa Engkau Allah kami. Allah yang mengasihi kami dalam segala keberadaan kami. Allah yang mampukan kami untuk boleh melewati berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Bahkan Allah yang mampu mengubah persoalan yang kami hadapi, duka cita ratapan kami menjadi sebuah sukacita yang akan menjadi bagian perenungan kami malam hari ini. Karena itu ya Allah Roh Kudus, berkati kami, berikan hikmat bagi kami. Baik hamba-Mu yang Engkau pakai malam hari ini maupun bagi semua umat-Mu dimanapun berada saat ini yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan kami dimampukan untuk memahami apa arti firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 30. Saya baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan, "Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihinlah aku. Tuhan jadi penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kebungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu." Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan bersama. Dan kita akan renungkan dalam satu tema, ratapan menjadi sukacita. Ratapan menjadi sukacita. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya tentu kita bersama-sama punya banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak masalah-masalah persoalan yang mungkin pernah kita alami dan bahkan mungkin sedang kita alami saat ini yang membuat kita kadang menjadi susah, menjadi sedih. Bahkan mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu lagi untuk bisa keluar, dan bahkan mungkin kita berkata bahwa kepada siapa kita mau menyerahkan pergumulan dan masalah yang sedang kita alami. Ada sebuah kisah yang menarik.
ada seorang yang bernama Chen Guyon. Di usia yang ke-16 tahun dia dipaksa untuk menikah oleh seorang pria yang cacat yang berusia 22 tahun. Namun dalam pernikahan itu ia merasa sangat direndahkan. Ya mungkin karena dia dipaksa untuk menikah dengan seorang pria yang cacat, sehingga dia merasa bahwa tidak sepantasnya dia harus menikah dengan seorang pria itu. Tetapi kemudian justru keadaan yang terbalik yang dialami dari suaminya, kadang dia memperlakukan dengan sebuah sikap yang tidak sepantasnya untuk kemudian dia terima. Suaminya sering marah-marah, dia memperlihatkan sebuah sikap yang tidak wajar untuk seorang suami kepada istri. Bahkan ibu mertuanya pun seorang yang pengkritik yang luar biasa, dia sangat tajam, dia sangat bahkan memperlihatkan juga sebuah sikap yang kurang baik kepada mantunya. Dan bahkan lebih parah lagi, pembantunya pun berani untuk kemudian merendahkan dia. Ya ini sebuah hal yang luar biasa, tantangan merupakan sebuah persoalan yang berat yang sedang dialami oleh seorang Chen Guyon ini. Sehingga dia berusaha untuk bagaimana membaktikan dirinya kepada suaminya dan juga kemudian kepada keluarganya. Tetapi ia tetap dikecam dengan berbagai kecaman yang luar biasa. Berbagai hal yang sangat kejam yang kemudian dia harus terima dan dia harus alami. Bahkan kemudian ya dia dilarang ke gereja oleh suaminya. Tetapi dia berusaha untuk bagaimana dia mencari Allah dengan dia berusaha sendiri melalui Alkitab. Dia beribadah secara sembunyi-sembunyi sekalipun bahwa ya ini sesuatu hal yang sulit baginya. Tetapi kemudian dalam sebuah kondisi yang sulit yang sedang dialami dan dirasakan, dia merasa aman dalam tangan Tuhan ketika dia membaca dan dia bisa menemukan Tuhan melalui Alkitab yang dia baca. Sehingga pada akhirnya dalam sebuah bukunya yang berjudul Mengalami Kedekatan yang Dalam dengan Yesus Kristus, ia menulis sebuah sikap bagaimana dia berserah secara penuh kepada Kristus, merupakan sebuah kunci untuk kemudian dia mendapatkan sebuah pemahaman yang sulit yang dia cari, yang kemudian dia bisa menemukan bahwa ternyata dia mampu untuk bisa menemukannya hanya di dalam kedekatan dengan Kristus. Sikap berserah penuh kepada Kristus yang membuatnya kemudian dia bisa dikuatkan dan dia bisa tegar. Melalui persekutuan yang akrab dengan Kristus, akhirnya sebuah persoalan, sebuah beban yang berat yang dialami, sebuah kesedihan, sebuah ratapan yang dialami, kemudian diubah oleh Tuhan menjadi sebuah kekuatan, sebuah pujian dan sukacita yang dia bisa rasakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini pun menjadi sebuah pengalaman iman bagi seorang Daud dalam perikop bacaan ini. Ya, ini sebuah kisah yang tentu menarik. Apa yang dialami dan apa yang dirasakan oleh seorang Daud, seorang Raja Daud. Dia pun mengalami begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah dalam kehidupannya. Masalah berat yang sedang dia alami, sedang dia rasakan. Tetapi kemudian dia berpengharapan bahwa dia harus datang kepada Tuhan. Dia harus datang berseru kepada Tuhan. Karena itu dalam bacaan kita tadi, bagaimana dia sungguh-sungguh datang dan berseru kepada Tuhan.
ketika dia mengatakan, kepadamu ya Tuhan aku berseru. Sekali lagi bahwa dia sadar kepada siapa dia harus menyerahkan, memohon dan meminta tolong akan sebuah masalah persoalan yang sedang dialami. Seperti yang dialami dan dirasakan oleh seorang jin tadi, bahwa dia berusaha untuk bagaimana mencari Allah, menemukan Allah melalui Alkitab yang dia berusaha untuk cari sendiri karena dia dilarang oleh suaminya untuk pergi ke gereja. Demikian juga yang dialami dan dirasakan oleh Daud. Ini sebuah gambaran yang luar biasa, sebuah pengalaman iman yang luar biasa, dari sebuah kesedihan, dari sebuah ratapan yang sedang dialami. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Karena dia sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bisa membawa dia untuk keluar dari masalah, persoalan yang sedang dialami saat ini. Ini sebuah gambaran pribadi yang dimiliki oleh seorang Daud, bahwa dia selalu berpikir secara positif tentang Tuhan, bahwa Tuhan yang adalah Allahnya, dia pasti akan mampu untuk membantu dia, mengantar dia untuk keluar dari masalah yang sedang dialami. Dan benar bahwa dalam menghadapi masalah tersebut, ketika Daud meresponnya secara positif kepada Allah, benar bahwa kemudian dia bersyukur dan dia bersuka cita. Dia membuktikan ketika dia menyaksikan seperti dalam bacaan kita tadi, bahwa Tuhan telah mengubah ratapannya menjadi sebuah tarian. Ayat 12 bacaan kita tadi, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu dan saudara, bagaimana sebuah sikap yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh seorang Daud. Seorang yang sedang dalam sebuah suasana duka cita, dia yang sedang meratap, tetapi kemudian atas pertolongan Tuhan, atas campur tangan Tuhan, kemudian ratapannya itu diubah oleh Tuhan untuk kemudian dia bagaimana menyatakan sebuah ungkapan sukacita melalui tarian-tariannya, melalui puji-pujiannya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan membuka kain kabungnya. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Sekali lagi bahwa ini luar biasa, bagaimana sebuah pengalaman iman yang diperlihatkan oleh seorang Daud. Persoalan yang begitu berat yang dialami, ancaman bahkan nyawanya pun terancam. Bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya menjadi musuh baginya. Tetapi sekali lagi bahwa dia tahu bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menuntunnya. Tuhan pasti akan memampukannya untuk bisa melewati masa-masa sulit yang sedang dialami. Sehingga betul seperti pengakuan tadi bahwa Tuhan mengubah ratapannya menjadi sebuah sukacita. Sehingga kemudian dia mengajak setiap orang untuk bagaimana menaikkan pujian kepada Tuhan atas segala karya Tuhan, kebaikan dan kemurahan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan seorang Daud. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pun tentunya kita punya banyak masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam satu tugas pekerjaan di mana Tuhan tempatkan kita. Atau mungkin di dalam kehidupan keluarga kita. Atau bahkan mungkin dalam kehidupan persekutuan kita. Ada begitu banyak hal yang tidak pernah berhenti dari tantangan kehidupan kita. Dan itulah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita bersama-sama. Untuk bagaimana kita dimampukan bisa keluar dan melewati masa-masa sulit, persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Tetapi malam hari ini kita bersama-sama diajak untuk belajar kepada seorang Chen Guyon. Luar biasa
tantangan yang dialami dalam kehidupan keluarga, dari suami, dari mertua, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi dia berusaha untuk bagaimana dekat kepada Tuhan, mendekatkan dirinya kepada Kristus, hidup bersekutu dengan Kristus, sehingga sungguh bahwa dia pun bisa melewati semuanya. Sama dengan apa yang dialami oleh Daud dalam bacaan kita malam hari ini. Karena itu mari bersama-sama kita tetap dalam satu pengharapan. Kita senantiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya, berseru memohon kepada Tuhan. Kita pun yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mampukan kita untuk bisa melewati masa sulit. Ratapan duka cita yang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan pun akan mengubahnya menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong dan menuntun kita bersama-sama. Terpujilah nama Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Luar biasa kasih Allah melalui tuntunannya, firman kebenaran kembali mengingatkan kita bahwa ketika menghadapi masalah, tantangan, bahkan pergumulan kehidupan, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mengajarkan kita untuk menghadapi semuanya itu dengan iman. Tuhanlah tempat pengharapan kita, Tuhanlah tempat sandaran kita ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Hal yang perlu kita syukuri bahwa Ia selalu memampukan kita ketika menghadapi dinamika kehidupan apapun itu. Terima kasih banyak Bapak Pendeta sudah menaburkan kebenaran firman malam hari ini. Semoga senantiasa puji Tuhan, terberkati dalam pelayanan selanjutnya. amin. Ya baik, kembali kami mengingatkan bagi kita semua yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1019 13. Sebelum masuk dalam doa syafaat, satu pujian mengantar kita, oleh kuasa darah-Mu.
Kita akan masuk dalam doa kita malam hari ini. Beberapa pokok doa kita. Ada beberapa orang tua dan saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada saudari Ella Lebang di rumah, Ibu Deborah Paseru di rumah sakit, ada anak Siva dan Gava di rumah sakit Fatima, ada anak Davena di rumah, adik dari Justin sampai dirawat di rumah sakit Elim, Ibu Marnita di Makale, Ibu Yudit dan Ibu Dina di rumah, juga Oma Dea di Makassar, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam pokok doa ini. Dan juga kita juga berdoa secara khusus bagi beberapa anak-anak kita yang sedang persiapan untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Ada Gracia Violeta, ada Ujun Batara, dan mungkin masih beberapa anak-anak kita yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk ikut tes masuk perguruan tinggi. Dan juga berdoa untuk Stanley Putra dalam usaha dan kehidupan. Juga kita berdoa untuk kegiatan konvensi pendeta yang ketiga yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai tanggal 20 di Makassar. Berdoa untuk rencana keberangkatan beberapa pendeta yang mulai besok sampai lusa masih ada yang akan berangkat ke sana. Tuhan akan menuntun dan memberkati semua boleh berjalan dengan baik, terlebih untuk kegiatan konvensi pendeta ini yang akan dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang. Dan juga untuk persiapan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja, Praya PPGT, dan juga persidangan PWGT yang akan dilaksanakan pada bulan Juni akan datang. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami tahu bahwa dalam segala persoalan pergumulan yang kami hadapi, kadang kami merasa bahwa kami tidak mampu dan tidak sanggup untuk menghadapi dan melewatinya. Tapi kami belajar malam hari ini Tuhan melalui firman-Mu, belajar kepada seorang Jane dan juga Daud. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, beban yang luar biasa yang sedang mereka alami. Tetapi mereka berusaha untuk bagaimana bisa mampu untuk menghadapi persoalan masalah yang sedang mereka alami. Seorang Jane kemudian dia berusaha untuk mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan dia pun mampu untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan keluarga, persoalan duka cita yang dialami menjadi sebuah pujian. Demikian pun yang menjadi sebuah pengalaman iman bagi seorang Raja Daud. Luar biasa tantangan, persoalan, beban yang dialami. Ratap tangis, bahkan ancaman nyawanya pun menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Tetapi kemudian dari ratapan yang dialami, Engkau mengubahkan menjadi sebuah pujian dan sukacita. Dan biar melalui Tuhan kami pun bersama-sama di tengah-tengah berbagai persoalan pergumulan yang kami hadapi. Mungkin karena kami ditinggalkan orang yang kami kasihi, kami mengalami duka cita, atau berbagai persoalan-persoalan masalah dalam kehidupan keluarga ataupun dalam pekerjaan, bahkan mungkin dalam kehidupan persekutuan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, ketika kami datang bersumber mohon kepadamu, kami tetap hidup bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau pun akan mengubah masa-masa sulit kami, duka cita kami, ratapan kami menjadi sebuah pujian dan sukacita. Roh Kudus kami percaya bahwa akan terus menopang dan menuntun kehidupan kami, sehingga sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, melalui doa kami malam hari ini, kami datang menopang dalam doa.
Ada beberapa orang tua kami, saudara kami, anak-anak kami. Mereka saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Secara khusus Tuhan buat anak kekasih saudara kami Ela Lebang di rumah mengalami sebuah pergumulan yang berat ketika ditinggalkan ibu kekasih dan dia dalam kelemahan tubuh. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Engkau mengasihi anak kekasih kami ini, saudara kami ini. Engkau memberikan kekuatan hikmat baginya Tuhan, bahkan memberkati setiap perawatan, obat-obatan yang dia terima. Harapan kami ya Tuhan bahwa dia boleh pulih dan sembuh dari sakit yang sedang dialami saat ini. Juga kami berdoa untuk ibu kekasih kami, Ibu Deborah Paseru di rumah sakit. Anak kekasih Siva dan Gava di rumah sakit Fatimah. Anak kekasih kami Vena di rumah. Adik dari Justin sampai di rumah sakit Elim. Ibu Marnita di Makale. Ibu Yudit dan Ibu Dina di rumah. Oma Dea di Makassar dan mungkin masih banyak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka juga saat ini ya Tuhan sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Namun kami percaya Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepadamu, mereka datang bersumber mohon kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengarkan doa seruan mereka. Engkau menyembuhkan sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Dan bila kiranya pergumulan beban yang sedang mereka alami, Tuhan pun akan mengubah menjadi sebuah pujian dan sukacita yang mereka boleh alami dan nikmati. Bapa di surga, kami juga datang mendoakan beberapa anak-anak kami yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti tes masuk dalam perguruan tinggi negeri. Ada anak kekasih kami, Gracia, Violeta dan juga Ujun Batara dan mungkin masih ada beberapa anak-anak kami ya Tuhan yang tengah mempersiapkan diri dalam mengikuti tes ini. Berkati segala persiapan mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan hikmat bagi mereka akal budi. Bila kiranya sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam persiapan ini. Sehingga pada waktunya Tuhan mereka pun boleh mendapatkan, boleh lulus dalam ujian di mana mereka boleh mengikuti tes untuk masuk dalam perguruan tinggi. Untuk melanjutkan pendidikan mereka dimanapun Tuhan akan tunjukkan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga datang berdoa buat saudara kasih kami Stanley Putra dalam segala usaha dalam kehidupan yang dia jalani. Tuhan berkati, Tuhan topang sehingga dia tetap menikmati kasih berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, bahkan memberikan yang terbaik melalui segala usaha yang dia boleh kerjakan. Bapa di surga juga berdoa untuk kegiatan konvensi pendeta yang ketiga yang akan dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang mulai tanggal 18 sampai tanggal 20. Tuhan berkati persiapan panitia di sana, berkati para pendeta dari berbagai tempat, berbagai daerah untuk boleh datang mengikuti kegiatan konvensi ini. Bahkan ya Tuhan beberapa rekan pendeta yang besok akan berangkat dari Torajan dari berbagai tempat untuk menuju ke tempat konvensi di Makassar. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Engkau memberkati kami semua. Engkau yang menuntun kami ya Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, tibakan kami dengan selamat sejahtera. Dan biarlah Tuhan di sana kami boleh mengikuti konvensi dengan baik. Dan biarlah nama Tuhanlah yang terus dipuji dan dimuliakan. Kami pun berdoa untuk persiapan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja, kegiatan peraya dan juga persidangan PWGT yang semuanya akan dilaksanakan pada bulan Juni dan bulan Juli akan datang. Tuhan berkati segala persiapan panitia bahkan semua peserta yang mengikuti kegiatan ini. Harapan kami ya Tuhan bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena campur tangan dan perkenan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi orang tua kami, saudara kami, mereka yang juga dengan setia mengikuti ibadah secara virtual ini dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan mereka. Biarlah mereka pun tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan sekalipun dalam suka duka perjalanan hidup mereka alami. Namun kami sungguh yakin dan percaya bahwa oleh topangan kasih-Mu ya Tuhan akan memampukan mereka untuk boleh
menjalani kehidupan dengan baik dan tak menikmati kasih berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan boleh pakai, Tuhan libatkan dalam ibadah kami malam hari ini. Baik sebagai host, sebagai penyanyi, sebagai pemain musik, sebagai kru lentera malam, bahkan semua tim multimedia yang Tuhan boleh libatkan. Terima kasih ya Tuhan buat peralatan yang boleh kami pakai. Kami boleh menikmati kehidupan persekutuan dengan baik melalui ibadah secara virtual ini. Semua karena perkenan-Mu ya Tuhan. Engkau jaga pelihara kehidupan kami malam hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati kehidupan kami dalam kami beristirahat. Dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami datang bersyukur dan berdoa, bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah Lentera Malam episode Senin 16 Mei 2022. Di sini ada beberapa teman-teman yang tetap stay tune sampai sekarang. Ada 68 orang. Saya akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian. Julise Napitupulu, Alexander Payung, Natalia Datuliling, Adolfina Pasang, Yakob Bonan, Marlebo, Kala Ampulembang, Ludia Sampe, Damaris Serangan, Helena, Selsi Sampe, Nelly Paliling, Benyamin Wolo, Adriati Arijana Toban, Herman Palangan, Flora Nelly, Dina Paerunan, Stepanus Sappe, Agustinus Rerung, Stanley Putra, Justin Sampe, Anugrah Toding, Melianus, Cici Papia, dan Prakastino. Ya, luar biasa kesetiaan kita semua. Selamat untuk terus bertumbuh dalam penghayatan iman kepada Kristus. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih teman-teman yang boleh terlibat malam hari ini dalam memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan kita. Saya Jeniarti J. Sanda bersama segenap kru Solideo Rantepao Channel meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam Lentera Malam episode 18 Mei 2022. Mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini, satu pujian menutup persekutuan kita, Tuhan tahu. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan hiasi
hati.